Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini pada kelelawar di Gua Sitau. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS-MERS-CoV yang menyebabkan MERS. Dan SARS-CoV menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya. Mudah menular, tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekat-dekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama diantaranya inangnya. Sementara sinar UV dari matahari untuk virus yang sudah umum. Namun, karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyak inang yang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk merapiskan gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen. Artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun, sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu, seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA, epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasa tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan. Untuk menaklukkan virus ini, setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun, mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem ilmu, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah, berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai uji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan. Tetapi, jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan. Their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies?
Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Get involved at ted.com/graduation. Apa itu bangsa? Upaya untuk secara formal mendefinisikan bangsa sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esai Mani berjudul Apa Itu Bangsa. Dalam esai ini, Renaud mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas skala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang dilakukan seseorang di masa lalu dan yang harus dilakukan seseorang di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renaud percaya bahwa jika kita ingin membayangkan bangsa sebagai baik dan layak untuk pengorbanan terus-menerus, kita harus menyadari bahwa itu pasti memerlukan proses lama. Ini karena asing, supaya untuk memperoleh persatuan nasional baik atas nama nasionalisme, kewarganegaraan, atau etnis melibatkan tindakan kekerasan dan selanjutnya melupakan. Berdasarkan konsepsi awal bangsa yang dikembangkan oleh ulama Renard telah datang dan dengan definisi yang lebih formal dari bangsa, yaitu komunitas orang yang dibentuk atas dasar kombinasi fitur bersama seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Secara berbeda, bangsa adalah identitas kolektif sekelompok orang yang dipahami bagaimana didefinisikan oleh bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Dan untuk alasan ini, suatu bangsa umumnya lebih terang-terangan politis daripada kelompok etnis. Pada kenyataannya, banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau dilembangkan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedictus Anderson memandang bangsa sebagai komunitas imajiner. Untuk Anderson, bangsa adalah politik imajiner, komunitas yang secara budaya dibayangkan sebagai terbatas secara inheren dan berdaulat. Seperti yang dapat kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi ini. Pertama, bangsa dibayangkan hanya karena anggota bangsa tertentu tidak akan pernah bertemu sebagian besar sesama anggota mereka belum di benak masing-masing daun citra persekutuan mereka. Kedua, bangsa dibayangkan terbatas karena memiliki batas-batas yang terbatas, namun terkadang elastis di luar mana bangsa lain berada. Ketiga, bangsa dibayangkan sebagai berdaulat karena konsep bangsa itu sendiri lahir di zaman ketika pencerahan dan revolusi terjadi menghancurkan legitimasi kerajaan hierarkis, dinasti yang ditahbiskan oleh Tuhan. Akhirnya bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas karena terlepas dari ketidaksetaraan dan eksklusivitas aktual yang mungkin terjadi di dalam masing-masing negara, bangsa dipahami sebagai persahabatan horizontal yang dalam. Sinteks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar. Dalam berbagai bahasa, setiap bahasa memiliki sinteks khusus yang memberi tahu pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat yang didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Itu adalah pedoman yang kami gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah dengan sintaksis atau semantik yang membingungkan dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita hancurkan definisi ini. Sinteks, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksud untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan berfokus pada sinteks untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja, selalu ada pengecualian, tetapi seringkali kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek. Seperti pada anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek anak laki-laki, kata kerja penampilan, dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sinteks kata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada bagian tersebut, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut
dipecah menjadi bagian-bagiannya kata kerja, kata sandang, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang merupakan frasa nominal, frasa preposisional, atau frasa verba. Fakta menyenangkan SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah sat, dan objeknya adalah mat. Gambar kuda ini adalah cara lain untuk menuliskan sintaks. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu dan memecahnya menjadi artikel. D kata benda, N kata kerja, V frasa kata benda, NP dan frase kata kerja VP seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya dicintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaks tidak mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaks adalah setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat itu dapat diterjemahkan dengan misalnya jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VCO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda menyusun kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita rekap. 1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaks adalah alat grafik yang rapi untuk menetapkan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris.